Yang ada sukacita bagi kita hari ini, amin. Ya, sepanjang minggu ini di daerah kami, Bapak Ibu, banyak yang marhoi-hoi. Tahu marhoi-hoi? Apa marhoi-hoi? Mengeluh. Ya, setiap saat dia lihat ke langit, kapanlah hujan? Ada yang mulai berbunga, Bapak Ibu. Ya, udah mulai ada yang ikat-ikat kepala juga. Ya. Tapi percaya saya, di Payang Belang ini enggak ada yang marhoi-hoi. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita mari membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ayat 1 sampai dengan ayat 14. Ya. Baik, saya baca untuk kita sekalian. Mari kita perhatikan baik-baik, karena pembacaan ini sangat panjang sampai 14 ayat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya tidak pakai topik hari ini karena perlu kita belajar pengajaran yang benar itu akan membawa perubahan dan perbaikan dalam hidup kita. Baik, Yohanes 21 ayat yang pertama, perhatikan baik-baik. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di mana dia menampakkan? Di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut, ayat 2. Di pantai itu ada yang berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain, ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, siapa yang berbicara adalah Simon Petrus. Kita tahu Simon Petrus ini, ia seorang nelayan. Kehidupan sehari-harinya, bahkan keluarganya, ia seorang nelayan. Dia berkata begini, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atas ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid
kali bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. 13. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia memberi bukti berulang-ulang kali. Dia menunjukkan dirinya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pada saat kejadian ini, dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, ada pantai Danau Tiberias. Di situ dia menampakkan diri. Pada saat itu Simon Petrus dan bersama-sama dengan kawan-kawannya membuat suatu mufakat. Mereka akan pergi menangkap ikan. Ketika mereka menangkap ikan, maka sepanjang malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, perhatikan baik-baik. Petrus adalah seorang nelayan. Dia tidak sembarangan untuk pergi ke laut untuk mengambil ikan. Tidak sembarangan. Dia orang yang berpengalaman dan ahli sebagai nelayan. Sebagai nelayan, saya membaca suatu tafsiran dan suatu cerita bahwasanya kalau seorang nelayan itu pergi ke laut, dia memiliki ramalan. Sekali lagi apa? Ramalan. Dia meramal itu mungkin itu langit. Dia meramal mungkin angin. Dia meramal awan-awan. Kira-kira banyak enggak ikan atau tidak? Itu seorang nelayan tahu, Bapak Ibu. Nah, pada saat itu Petrus mungkin dia melihat, wah, ini pasti banyak ikan. Dia berkata, "Saya akan pergi menangkap ikan." Teman-teman yang murid-murid yang lain lagi, "Ayo, saya juga ikut menawarkan diri." Karena kenapa? Petrus melihat keadaan itu, bahwasanya ini masa dan waktu yang begitu tepat untuk menangkap ikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi coba kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ya. Saya baca mulai dari tetapi malam itu, perhatikan baik-baik. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak ada hasil ketika mereka menangkap ikan. Nah, mungkin mereka menebar jala itu bukan hanya sekali, dua kali, Bapak Ibu. Berpuluh-puluh kali mungkin mereka menebar jala, menarik tetapi kosong. Kali ini dia tebar lagi, menarik tetapi kosong. Dia tebar lagi, maka ayat ini berkata, tetapi malam itu, sepanjang malam itu, mereka tidak mendapat apa-apa. Tidak ada hasilnya, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, pelajaran apa yang kita terima dari ayat ini? Kebenaran apa yang kita terima dari firman Allah ini? Perhatikan, yang pertama, dalam ayat yang ketiga ini kita tahu mereka gagal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mereka gagal, tetapi di tengah-tengah kegagalan itu Tuhan mengubah
menjadi keberhasilan. Amin. Sekali lagi, kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Coba kita baca ayat yang ke-6. Keberhasilannya begini. Sudah sepanjang malam nol, nihil, tidak ada yang dapat. Kali ini dikatakan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu. Perhatikan, hanya sekali dia perintahkan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Tidak tawar-menawar. Maka murid-murid ini, dia menebarkan jala di sebelah kanan perahu itu dan mendapat dan menarik ikan yang sangat begitu banyak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ketika mereka dapat begitu banyak, kegagalan berubah menjadi keberhasilan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berapa kali Anda gagal? Bagi murid-murid Indai, pengalaman ahlinya Petrus. Anda ahli nggak nanam jagung? 30 tahun Pak, lu nggak ahli? Ahli nggak Anda nanam cabai? Ahli nggak Anda nanam bawang? Ada di kampung kami dulu. Mula-mula kami berumah tangga. Ini marga Silalahi. Audo profesor menanam cabai katanya. Iya profesornya. Iya. Memang kalau ditanam cabai berhasil lama oleh itu. Gue profesor ini kan di tengah di atas sana. Masih ada di atas profesor. Apa itu? Es cendol mungkin. Tetapi perkataannya itu dia nggak bisa pegang selamanya. Gak bisa, Bapak Ibu. Akhirnya datang mulailah turunnya hujan abu vulkanik pas kita mendirikan rumah Tuhan ini dulu. Yang pertama nasib abu Gunung Sinabung Putih. Cabenya sudah ngutip 3 kali, hampir basnya Bapak Ibu. Terlalu. Maka tiap batang digoyanglah daun cabai ini. Digoyang, karena profesor. Digoyang, besok paginya dipompanya. Setelah dipompa, hasilnya bukan bagus Bapak Ibu. Guguran daunnya semua. Dia bilang dia ahlinya, profesornya. Akhirnya gagal. Sampai hari ini Bapak Ibu lihat nanam cabai itu gagal. Gak berhasil. Padahal dia bilang dia profesornya. Dia ahlinya Bapak Ibu. Kegagalan apapun yang kita tempuh, kegagalan dalam keuangan, kegagalan bagi anak-anak, kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan keuangan kita, kegagalan kerohanian, kegagalan iman kita. Perhatikan, ketika sudah Tuhan perintahkan diubah kegagalan menjadi keberhasilan, tidak ada penghambatnya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, hanya bersama Yesus keberhasilan itu kita miliki. Nah, kalau kita dalami, ternyata keberhasilan yang diperoleh murid-murid ini tidak harus ke tengah laut, Bapak Ibu. Enggak. Tidak harus jauh-jauh.
Coba lihat ayat 8. Perhatikan baik-baik. Ya. Murid-murid yang ayat 8 ya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira berapa? 200 hasta. Satu hasta itu 45 cm. Ya, saya buka. Kalau di kamus Alkitab sebelah penghabisan ada di situ. Atau Anda buka di Google. Satu hasta itu 45 cm. Nah, 45 cm kali 200 hasta. Berapa sentimeter hasilnya? Coba Anda kalikan. Berapa? 45 kali 2 berapa? 90. Berarti 9.000 cm. 1 meter berapa sentimeter Bapak Ibu? 100. Maka 100 cm kalau 9.000 cm berapa meter hasilnya? 90 meter. Antara Yesus dengan murid-murid itu ternyata jauhnya hanya 90 meter. Gereja ini 10. Berarti 9 kali panjang gereja ini jauhnya. Bagi seorang ilmuwan nelayan, maka di tepi danau, di tepi laut itu mustahil memperoleh ikan yang banyak. Dia peroleh hanya ketika di kedalaman yang begitu dalam, bahkan di tengah laut. Keberhasilan yang murid-murid raih itu tidak jauh Bapak Ibu, hanya 90 meter, sehingga Yesus dapat berbicara, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Ditebarkan mereka, ditarik. Ketika seorang murid yang dikasihi Yesus itu, yang disebut dengan Yohanes, dia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Maka Petrus mengenakan bajunya, dia terjun, dia berenang, saudara, menjumpai Yesus. Karena keberhasilan yang Tuhan berikan enggak jauh-jauh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Enggak jauh Bapak Ibu, dekat. Kalau sudah Tuhan perintahkan. Amin. Amin. Ya, makanya dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga begini dikatakan. Coba kita lihat. Ya. Mazmur 133 ya, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bisa? Nah, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perhatikan baik-baik, siapa yang memerintahkan berkat itu? Adalah Tuhan. Yang memerintahkan keberhasilan itu adalah Tuhan. Berulang-ulang kali pun kegagalan kita miliki, kita tempuh jemaat Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan, diperintahkan, maka tidak ada penghalangnya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gagal keuangan, gagal rumah tangga, gagal panen, gagal dalam kerohanian kita, dalam segala jalan yang kita tempuh pernah gagal. Jika Tuhan perintahkan, akan
mencari keberhasilan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah Anda orang yang berhasil? Sudahkah Anda orang yang diberkati? Amin. Puji Tuhan. Sama tidak kehidupan Anda dari 11 tahun yang lewat sampai hari ini? Hah? Sama? Tentunya akan lebih baik lagi. Amin. Karena kenapa? Karena Tuhan bertahta. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebab itu kita perhatikan kejadian yang terjadi pada murid-murid ini. Kenapa mereka gagal sepanjang malam? Karena mereka mengandalkan kekuatannya. Karena Petrus mengandalkan ahlinya dia. Yesus mengandalkan kehebatannya, padahal gagal. Sebab itu sertakan Tuhan dalam segala apa yang kita kerjakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sertakan, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, kalau kita tinggalkan berulang-ulang kali gagal, tentunya kita akan berakibat kecewa. Amin. Tetapi sertakanlah Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, mari kita melihat lagi Yohanes 21 ayat yang ke-9. Pelajaran yang kedua yang kita terima dari topik ayat ini. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika mereka sudah sampai di darat, Yesus tahu sepanjang malam mereka tidak makan apa-apa. Sebab itu ketika dia sampai di darat, murid-murid ini menemukan dalam ayat yang ke-9 ini dikatakan begini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Nah, sejauh 90 meter baru mereka dapat. Tidak ada makanan yang mereka makan sepanjang malam, Bapak Ibu. Tetapi dalam ayat yang ke-9 ini kita melihat Yesus sudah sediakan sarapan bagi mereka, makanan pada saat pagi hari itu. Di atasnya ada yang terhidang itu adalah ikan dan roti. Pelajaran apa yang kita terima dari ayat ini? Perhatikan baik-baik. Yang kedua ini adalah Yesus menyiapkan makanan, roti dan ikan. Yesus menunjukkan dirinya sebagai hati Bapa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makanya dia bilang, hai anak-anak, katanya, ada nggak dapat ikan? Tidak ada. Tebarkan jauh sebelah kanan, ditebarkan. Sudah dapat, Bapak Ibu, ditarik ke darat. Yesus sediakan ikan dan roti. Dia menunjukkan hati sebagai Bapa kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, jemaat Tuhan. Ada nggak murid bilang, bakar diperintah Yesus ini ikan bakarlah? Enggak begitu. Dia sudah sediakan duluan. Itulah hati Bapa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bayangkan, sudah berhasil disediakan makanan. Amin. Amin. Iya. Kalau seorang bapak ada anaknya minta, kira-kira dikasih atau tidak? Hah? Iya. Pak, udah 2 hari aku nggak jajan katanya. Sempat dibilang 2 hari. Bagaimana kira-kira hati Anda? Makanya aku pesankan bagi anak kami kok supaya begini, asal minta jajan dia, Pak, uang katanya, enak kali lah kau anakku. Aku bilang, kenapa rupanya Pak? Kalau Bapak dulu minta jajan 50 perak, si Babure yang datang. Tahu si Babure? Hah? Apa si Babure bahasa Karonya? Baguris.
Si sering itu yang datang ku bilang. Nah, daripada aku minta jajan sama opungmu, cari kemiri lah ku bilang. Makanya mulai dari kecil saya udah biasa cari kemiri agar nggak minta jajan sama orang tua. Kau udah enak nakku, gue bilang. Terus Pak ceritakan lagi Pak katanya, kalau dapatku 5 tumba kali 100 perak berapa uangnya? 500 perak Pak. Nah, makanya ku kasih sama opungmu itu 300 perak, 200 perak ku kantongi. Kalau ditanya berapa tumba, itu 3 tumba ku bilang, enggak 5 tumba. Berarti bapak pembohong, kata anaknya begitu. Enggaknya berbohong. Itu mah motor ini. Daripada si bagure. Nah, gitu ku bikin 200 perak dulu. 50 rupiah itu bubur Benson, ya ingat. Itu asam Jawa yang dibungkus kecil dia. Ya, itulah dimakan sikit-sikit Bapak Ibu. Ya. Bagaimana bikin? Gak ada bapak saya. Ya. Karena berumur 2 tahun saya sudah ditinggalkan bapak saya. Makanya saya minta uang sama mama saya karena dia ekonomi. Ya nggak dikasih lah. Coba sama bapak diminta, Pak uang dulu. Dikasih atau enggak? Dikasih Bapak Ibu. Ya. Kalau aku bilang begitu sama anak kami gospel, dilihatnya kawannya cari kemiri Bapak Ibu. Semangat dia 45 semangatnya. Pak ikut aku cari kemiri. Enggak usah anakku, kan ku kasihnya jajanmu. Iya, giliran ke ladang kami cari kemiri dia. Iya, Pak yang dapatku hari ini sama aku semuanya.